mungkin kita dapatkan beberapa masjid dulunya itu kan tidak disingkat, ya kan? Dulunya tidak disingkat. Akhirnya perkembangan zaman dan lain sebagainya hanya disingkat. Nah, di bawah dijadikan kamar mandi, ya tidak boleh ini. Di bawah dijadikan pertokoan, tidak boleh. Walaupun manfaat kepada masjid, namanya toko biar itu bagus, menurut syariat itu tidak bagus. Kata Nabi apa? Khairul biqa'i masajiduha wa syarrul biqa' aswaquha. Sebagus-bagus bumi itu adalah masjid, sejelek-jelek bumi adalah pasar. Bagaimana itu? Biar Alfamidi, artinya bagus kan? Biar Indomaret sobat, itu kan bagus kelihatannya. Tapi pandangan syariat namanya jual beli itu tidak bagus. Maka itu tidak boleh. Masjid itu yang memang diwakafkan untuk masjid, nanti itu ada pasarnya. Itu tidak, apalagi kamar mandi, ya, apalagi kamar mandi yang mana masjid itu tidak boleh motoran masuk ke dalamnya. Nah, kalau buat WC itu bukan cuma kotoran dia masuk ke dalam. Nah, itu tidak boleh. Maka dari itu perlunya Bapak Ibu orang yang mewakafkan ini dikasih tahu. Anda kalau mewakafkan itu maka itu tanah jadi masjid semuanya. Jadi bagaimana? Nah, masjid ini kan butuh kamar mandi. Masjid ini kan butuh pasar. Masjid ini kan butuh tempat parkir. Jadi kamu tentukan saja dulu gambar sekian masjidnya atau dari sini segini masjidnya. Lebihnya ini adalah terserah nadir. Sehingganya yang khusus ditunjuk untuk masjid itu, maka itu tetap dinamakan harus dibangun masjid, tidak boleh selain masjid. Itu yang pertama, ketika sudah pemilik tanah itu mewakafkan, melafalkan wakaf, maka dari situ menjadi wakaf. Biar belum dibangun masjid Bapak Ibu, sudah boleh kita itikaf di dalamnya. Biar belum ada bangunan, maka orang haid tidak boleh duduk di dalamnya sudah. Kambing seumpama, kita punya kambing tidak boleh dipelihara di atas itu sudah. Ketika sudah dibilang waqaftu hadzal arda masjidan lillahi ta'ala, maka dijaga memang sudah. Jangan sampai ternak masuk ke dalam, begitu. Jangan sampai orang haid masuk ke dalam atau orang junub masuk di dalam tersebut. Bahkan kita sholat itikaf mulai itu sudah niat itikaf mulai itu sudah diperbolehkan. Itu kalau niat milik pribadi. Yang kedua, kalau itu milik pemerintah, maka yang berhak untuk melafalkan itu yaitu bidang perwakafan. Siapa kalau pemerintah? Kayaknya KUA itu mengurus perwakafan juga. KUA kayaknya sekarang tidak mengurus pernikahan saja, dia itu mengurus juga perwakafan. Jadi kalau milik pemerintah, ya dia yang berhak untuk melafalkan bahwa ini akan dijadikan dengan masjid. Yang ketiga, kalau itu adalah tanah itu masih mati, masih tidak ada berkepemilikan, memang mulai dulu tidak ada berkepemilikan, seperti hutan kita baru buka seumpamanya. Maka kapan itu menjadi masjid? Ketika kita sudah dibangun itu bangunan yang itu menentukan bahwa itu seperti bangunan masjid. Mulai itulah itu jadi masjid. Tidak ada orang yang berhak wakafkan dulu masjid. Miliknya siapa ini? Tidak ada yang bermilik ini. Pemerintah pun juga tidak berhak untuk menjadikan ini menjadi masjid. Tidak, karena ini memang tidak ada pemiliknya. Maka kata ulama, kapan ini menjadi masjid? Ketika dibangun suatu bangunan yang itu menunjukkan bahwa itu masjid. Orang tahu itu masjid. Mulai itu sudah jadi masjid. Sebelum dia menjadi bangunan yang menjadikan ciri khas itu masjid, maka barang itu belum jadi masjid. Ini perlu kita ketahui, karena ketika sudah menjadi masjid, hukum-hukum masjid di dalamnya itu akan berada. Dan juga sebaliknya, kalau yang sesuatu larangan di masjid, maka itu akan tidak diperbolehkan. Jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pengantar dari saya tentang hukum masjid. Yang pertama yaitu kapan kita tanah itu menjadi masjid, tentunya ketika dilafalkan oleh pemiliknya dengan lafal wakaf akan menjadikan masjid.
Setelah itu lepas dari kepada kita semuanya. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sepertinya akan banyak sekali pertanyaan tentang kondisi masjid yang ada di sekitar kita. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke nasihat agama yang kedua. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Fikri Bajibar dan Hormati. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin lillahi ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya tidak lari kemana-mana, kita menyambung pembahasan yang berkaitan dengan masjid tadi. Ya, tadi sudah dijelaskan sama guru kita Ustaz Zaini bahwa tidak boleh masjid misalnya di tanah wakaf itu dibangun misalnya seperti WC dan lain-lain. Ini termasuk juga dalam maksiat lain, yaitu menggunakan harta wakaf selain daripada pemilik wakaf. Itu termasuk maksiat. Ya, jadi misalnya ada orang mewakafkan sesuatu, tidak boleh dipakai sesuatu yang lain. Misalnya ada orang mewakafkan rumah ini diwakafkan untuk penghafal Al-Quran misalnya. Berarti yang tinggal di dalam hanya penghafal Al-Quran. Jangan misalnya rumah itu dipakai untuk yang lain. Nah, ini isti'malu al-mawquf ala khilafi syaratil waqif, ala khilafi syaratil waqif. Ya, menggunakan harta wakaf tidak sesuai dengan apa yang diwakafkan. Nah, termasuk masjid tadi ini. Ada orang bangun masjid, ternyata kadang masjid tersebut disalahgunakan padahal masih dalam posisi tanah masjid. Nah, seperti yang dikatakan tadi Ustaz Zaini bahwa ketika tanah tersebut sudah diwakafkan di masjid, maka berlaku baginya hukum masjid. Seperti misalnya tadi dikatakan beliau tidak boleh orang haid masuk di dalam, tidak boleh dinajiskan. Najisnya misalnya ada tanah masjid, kita buang udah sembarang di situ. Nah, itu namanya membuang sesuatu yang kotor di dalam masjid, menjijikkan, tidak boleh. Apalagi najis, menjijikkan saja tidak boleh, buang bunda. Apalagi kencing di tanah yang merupakan tanah wakaf masjid. Nah, ini perlu diperhatikan. Termasuk juga hukum masjid biasa yang saya juga menjelaskan biasa yang tersebar di masyarakat yang tidak ada dasarnya, bahwa seseorang di dalam masjid menurut sebagian orang tidak boleh memanjangkan kakinya ke arah kiblat. Nah, ini tidak benar. Ya, tidak benar seperti itu, bahwa tidak boleh memanjangkan kaki ke arah kiblat. Hukumnya tiada masalah itu. Ya, orang memanjangkan kaki ke arah kiblat. Dan boleh juga seseorang di dalam masjid bercerita tentang urusan dunia selama itu bukan maksiat. Ya, hukumnya boleh seseorang bercerita tentang urusan dunia selama itu bukan maksiat. Maksiat ini baik di masjid ataupun di luar masjid hukumnya haram. Tidak terkhusus di masjid, tidak boleh bohong. Di luar masjid misalnya juga tidak boleh bohong. Ya, adapun perkataan-perkataan yang mubah yang boleh, itu di dalam masjid ataupun di luar masjid. Yang penting jangan juga bercerita mengganggu orang sholat. Ada yang bercerita ketawa terganggu orang sholat. Nah, itu tidak boleh. Bukan karena ceritanya, tapi karena mengganggu orang yang sedang
sholat. Ya, mengaji datangnya di sudut. Nah, itu jadi keharamannya bukan karena ceritanya, tapi karena mengganggu orang sholatnya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Artinya kalau karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu saling cerita di antara mereka tentang hal-hal yang terjadi di zaman jahiliyah, apa yang mereka lakukan. Artinya mereka merasa bodoh betul waktu itu. Kenapa kami bikin begini? Kenapa kami bikin begini? Dan mereka saat tertawa dan Rasulullah tersenyum sampai terlihat gigi geraham beliau ketika di dalam masjid itu terjadi. Jadi artinya apa? Boleh menceritakan tentang urusan dunia di dalam masjid selama itu bukan maksiat. Nah, tadi kemudian tadi juga sudah dijelaskan sama Ustaz tentang seseorang tidak boleh masuk ke dalam masjid dalam keadaan haid, ya, atau dalam keadaan junub. Adapun kalau misalnya melakukan bekam di dalam masjid, ya, melakukan bekam di dalam masjid, kalau bisa dijaga tidak sampai mengotori lantai masjid, maka boleh hukumnya. Kalau tidak sampai mengotori tempat masjid. Tapi kalau kencing di dalam masjid tidak boleh hukumnya, walaupun ditaruh di dalam botol. Nah, walaupun ditaruh di dalam botol tidak boleh. Misalnya ini ada biasa orang tinggal di dalam kamar itu bagian daripada masjid, ya, kadang begitu kan, dibangunkan kamar sendiri sama tukang jaga masjid. Nah, ini tukang jaga masjid ini harus tahu hukumnya, ya, apa saja yang tidak boleh dilakukan, karena dia seakan-akan tidur di dalam masjid, karena yang dia tidurkan ini biasanya ya bagian daripada tanah wakaf masjid tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan, menyambung apa yang sudah dijelaskan oleh guru kita tadi, Ustaz Zaini. Demikian insyaallah apa yang bisa sampaikan. Wallahu musta'an. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.